Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rifki Arifai. Di sini saya akan menjelaskan dasar kriptografi dalam keamanan informasi. Satu latar belakang kriptografi adalah sebuah metode pengamanan informasi dan komunikasi melalui penggunaan kode khusus, sehingga hanya orang yang tertentu saja yang dapat memproses informasi tersebut. Seperti diketahui, berkembangnya teknologi pun diikuti dengan semakin bertambahnya kasus kejahatan, seperti misalnya pencurian data. Salah satu penyebab pencurian data adalah karena data tersebut tidak dilindungi dengan komponen keamanan yang ada, seperti enkripsi. Dalam ilmu komputer, penggunaan kriptografi menggunakan teknik keamanan yang diturunkan dari konsep matematika dan seperangkat hitungan yang dikenal sebagai algoritma. Algoritma ini akan dipakai untuk membuat kunci kriptografi, tanda tangan digital, verifikasi perlindungan data privacy, pencarian web, hingga komunikasi rahasia seperti transaksi. Ketika sedang proses transmisi data elektronik, kriptografi digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi email dan teks lainnya. Sehingga pesan teks yang awalnya mudah dibaca, readable, menjadi sulit untuk dibaca karena telah disamarkan dengan kriptografi. Penggunaan kriptografi dinilai sangat membantu pengguna untuk menghindari penyadapan atau pencurian informasi penting yang dimiliki. Dua rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan kriptografi? 2. Bagaimana prinsip kerja enkripsi dan dekripsi? 3. Apa saja jenis dalam algoritma kriptografi? 4. Bagaimana penerapan kriptografi dalam keamanan data? 1,3. Tujuan penulisan 1. Memahami konsep dasar kriptografi. 2. Mengetahui cara kerja enkripsi dan dekripsi data. 3. Menjelaskan jenis-jenis kriptografi. 4. Menguraikan penerapan kriptografi dalam sistem keamanan informasi. Pengertian kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos, tersembunyi atau rahasia, dan graphein, menulis atau tulisan. Sehingga dapat dijabarkan bahwa secara harfiah makna kriptografi adalah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Kriptografi memiliki arti lain, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi data atau keamanan pesan dengan menggunakan dua proses dasar kriptografi, yaitu enkripsi dan deskripsi. Enkripsi dapat diartikan sebagai cipher atau code, merupakan proses penyembunyian sebuah data pesan dengan cara mengubah plain text, pesan yang bisa dibaca, menjadi cipher text, pesan acak yang tidak bisa dibaca. Sedangkan deskripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. 1,5. Proses kerja enkripsi dan deskripsi. Enkripsi plain text adalah pesan asli yang masih dapat dibaca oleh manusia. Misalnya selamat pagi. Proses enkripsi menggunakan kunci enkripsi untuk mengubah plain text menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca, disebut cipher text. Tujuan enkripsi adalah menjaga kerahasiaan data, sehingga jika pesan tersebut disadap oleh pihak lain, mereka tidak dapat memahami isinya. Contoh sederhana, plain text, selamat cipher text, TG, OBNFX, hasil enkripsi dengan algoritma tertentu. Dekripsi, cipher text kemudian dikembalikan ke bentuk semula menggunakan kunci dekripsi. Proses ini disebut dekripsi dan hasil akhirnya adalah plain text kembali. Hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang benar yang bisa mengubah cipher text menjadi pesan asli. Hubungan antara enkripsi dan dekripsi, kedua proses ini berjalan berpasangan. Enkripsi mengamankan pesan sebelum dikirim. Dekripsi membuka pesan setelah diterima. Gambar tersebut menggambarkan alur dasar kriptografi. Plain text, enkripsi plus kunci, enkripsi. Cipher text, dekripsi plus kunci dekripsi. Plain text, artinya pesan asli diubah menjadi kode rahasia atau cipher text, disebabkan aman, kemudian dikembalikan ke bentuk aslinya oleh penerima yang memiliki kunci yang tepat. 1,6 jenis-jenis kriptografi. A. Kriptografi klasik merupakan kriptografi yang digunakan sebelum atau sesudah penemuan komputer
tapi tidak sepopular saat ini. Kriptografi ini hanya melakukan pengacakan pada huruf A sampai Z dan tidak disarankan untuk mengamankan informasi penting karena mudah dipecahkan dalam kurun waktu yang singkat. Penggunaan kriptografi klasik memberikan prinsip untuk menjaga keamanan kunci itu sendiri. Ciri-ciri yang berbasis karakter, menggunakan pena dan kertas. Termasuk ke dalam kriptografi kunci simetris algoritma kriptografi klasik. 1. Substitution ciphers merupakan penggantian setiap karakter dari plain text dengan karakter lain dalam susunan abjad, alfabet. Substitusi pertama kali ada dalam dunia persandian pada masa pemerintahan Julius Caesar dan dikenal dengan sebutan Caesar cipher. Misalnya pada Caesar cipher, setiap huruf disubstitusi dengan 3 huruf berikutnya. Maka dalam hal ini, kuncinya adalah pergeseran 3 huruf, kunci 83. Contoh, plain text, Setikom Tunas, bangsa pematang syantar. Dengan menggunakan Caesar cipher, maka pesan tersebut akan dienkripsi menjadi ciphertext. VWLNRP WXQDV EDQJVD SAPDWBDQJVLDQDU. Agar cryptanalysis menjadi lebih sulit, ciphertext dapat dikelompokkan ke dalam kelompok beberapa huruf, misal kelompok 4 huruf. VWU, LNR, PWU, XQ, DV, EDQ, JV, D, SAPDW, DQJV, LDQW, DU. Atau dengan membuang semua spasi, VOLNR, PWU, XQ, DV, EDQ, JVD, SHPDW, DQJVL, DQ, DU. Dan jika dilakukan dekripsi pesan, akan kembali ke pesan aslinya. Mengkodekan setiap huruf abjad dengan bilangan bulat, integer, A sama dengan 0, B sama dengan 1, Z sama dengan 25. Menyandikan plain text P menjadi ciphertext C. Menyandikan ciphertext C menjadi plain text P N P. Karakter KI dari plain text pan dan C adalah karakter KI dari ciphertext C. Jenis-jenis substitution ciphers on A. Monoalphabetic cipher. Cipher yang mengubah tiap hurufnya pada plain text dengan huruf yang bersesuaian. Jumlah kemungkinan susunan huruf yang dapat dibuat adalah 26 factorial, IPUO 403, 291 titik, 461 titik, 126 titik 60, 5.635.58, 4.000.00B. Homophonic substitution cipher. Pada tiap huruf plain text dihubungkan ke dalam salah satu huruf cipher text. C. Polyalphabetic substitution cipher, pen substitution, setiap huruf menggunakan kunci yang berbeda. D. Polygram substitution cipher block character disubstitusikan dengan block cipher text. 2. Transpetition cipher technique ini menggunakan permutasi karakter, di mana teknik ini memungkinkan pesan yang asli tidak dapat dibaca kecuali memiliki kunci untuk mengembalikan pesan tersebut ke bentuk semula atau disebut deskripsi. B. Cryptography modern merupakan kriptografi yang cukup rumit, dibutuhkan pengetahuan matematika untuk menguasainya. Oleh karena itu, kriptografi modern berkembang bersamaan dengan berkembangnya komputer hingga zaman sekarang. Terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Algoritma simetris menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsinya. Algoritma kriptografi simetris sering disebut algoritma kunci rahasia, algoritma kunci tunggal, atau algoritma satu kunci, dan mengharuskan pengirim dan penerima menyetujui suatu kunci tertentu. 2. Algoritma asimetris, pasangan kunci kriptografi yang salah satunya digunakan sebagai proses enkripsi dan deskripsi. Semua orang yang mendapatkan kunci publik dapat menggunakannya guna mengenkripsi suatu pesan, dan hanya satu orang saja yang memiliki rahasia itu, di mana dalam hal ini, kunci rahasia digunakan untuk melakukan pembongkaran terhadap kode yang dikirim untuknya. 3. Algoritma hibrida memanfaatkan 2 tingkatan kunci, yaitu kunci rahasia bohong, symmetry, yang disebut juga session key, kunci sesi, untuk enkripsi data, dan pasangan kunci rahasia. Kunci publik untuk pemberian tanda tangan digital,
serta melindungi kunci simetri. Kriptografi berfungsi mengamankan data, baik yang ditransfer melalui jaringan komputer maupun tidak, di mana hal tersebut sangat berguna untuk melindungi privacy, integritas data, authentication, dan non-repudiation. A. Confidentiality, kerahasiaan. Informasi yang dilindungi tidak akan bisa diakses oleh siapapun yang tak memiliki wewenang. B. Integrity data, integritas data. Data yang akan diterima dan dikirim tidak dapat diubah tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. C. Authentication, autentikasi. Pihak penerima dan pengirim dapat mengetahui identitas masing-masing serta sumber data yang sedang mereka gunakan. D. Non-repudiation. Pihak penerima atau pengirim tidak akan bisa menyangkal tujuannya menciptakan atau mengubah suatu data. Penerapan kriptografi dalam keamanan data. Sebagai orang awam, bagaimana caranya menerapkan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari? Cara terbaik untuk menerapkan kriptografi adalah mengenkripsi semua pesan yang Anda kirimkan terlebih jika itu adalah pesan pribadi. Jika Anda belum mengetahui bagaimana cara mengirim pesan secara aman, beberapa aplikasi perpesanan sudah dibekali dengan metode kriptografi seperti WhatsApp dan Telegram. Kedua aplikasi itu diketahui memiliki enkripsi yang sangat rumit, seperti WhatsApp sendiri yang menggunakan enkripsi end-to-end. Jika dipahami dengan mudah, enkripsi end-to-end akan mengunci semua pesan dan hanya akan dapat dibaca oleh penerima Anda. Sehingga siapa saja termasuk WhatsApp sendiri, jika mencoba mengintip pesan tersebut, tidak akan dapat membacanya secara jelas karena tidak memiliki kunci yang tepat. Selain itu, dalam aktivitas menjelajah internet, Anda juga perlu memperhatikan setiap situs yang Anda buka. Pasalnya, situs yang tidak menerapkan kriptografi sangatlah rentan terjadinya pencurian data yang dikirimkan oleh pengakses situs. Situs yang telah aman dan menerapkan kriptografi ditandai dengan adanya sertifikat SSL, logo gembok di sebelah kiri atas. Yang tersedia, SSL akan mengenkripsi semua informasi yang dikirimkan oleh pengguna ketika melakukan aktivitas seperti transaksi maupun mendaftar akun tertentu. Kesimpulan, penggunaan kriptografi sudah mulai banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat mengakses informasi di internet, gunakan sistem enkripsi untuk memastikan keamanan data. Hasilnya, data lebih terlindungi dari spam dan peretas ilegal. Saat ini, kriptografi bukan hanya dipakai untuk menulis ataupun menyelesaikan kode, tetapi kriptografi sudah berkembang ke berbagai macam fungsi seperti enkripsi, dekripsi untuk pengamanan data, autentikasi identitas dan pesan, tanda tangan dan sertifikat digital, protokol pertukaran kunci, uang digital, dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan.